Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya adik-adik? Sehat? Ya, alhamdulillah kalau kalian sehat semua. Perkenalkan ya. Sebelumnya perkenalkan, nama kakak yaitu Pawona Pambara Putro dari Universitas Muhammadiyah Purwokerto, pendidikan program studi matematika. Di sini kakak akan mengajari kalian tentang hubungan dua garis dan sifat-sifatnya. Kemarin kan sudah diajari sama Bu Ari, sekarang kita bahas tentang dua garis dan sifat-sifatnya. Ayo kita mulai belajar. Ya, langsung saja ke materi, yaitu terdapat dua buah garis. Sebagai contoh, garis K dan garis H. Mempunyai masing-masing garis mempunyai persamaan Y PX plus Q, dan yang garis H Y AX plus B. Sebelumnya kalian sudah tahu apa itu P, Q, dan A serta B. Ya, sebagai contoh, yang dimaksud P dan A itu sendiri disebut sebagai gradien atau biasa disingkat sebagai M, yaitu yang sebelah sini, P dan A ini disebut sebagai gradien. Sedangkan Q dan B ini itu disebut sebagai konstanta atau biasanya ditulis dengan huruf C. Selanjutnya, yang pertama adalah yaitu garis sejajar. Dengan contohnya ya, ada dua garis, yaitu garis K yang persamaannya Y sama dengan PX plus Q, dan garis H Y sama dengan AX plus B. Bisa dikatakan garis sejajar jika memenuhi syarat nilai P atau nilai gradien garis K sama dengan gradien garis A garis H. Yang kedua, nilai Q konstanta garis K tidak sama dengan konstanta garis H. Itu bisa dikatakan garis sejajar. Gambarnya seperti ini garis K dan garis H sejajar. Jika tanpa grafik, bisa dihitung sama kalian dengan cara nilai M1 sama dengan M2. Apakah itu M1, M2? M1 kan tadi sudah dijelaskan, yaitu gradien M1, gradien 1 atau gradien 2. Yang dimaksud adalah gradien garis K atau garis H. Jika memenuhi persyaratan itu, maka bisa dikatakan persamaan itu adalah garis sejajar. Ya, setelah garis sejajar tadi, sekarang kita masuk ke yang dua, yaitu garis berhimpitan. Contohnya masih sama dengan yang pertama, yaitu dua garis K dan garis H, yang masing-masing fungsinya yaitu Y PX sama plus Q, dan garis H Y sama dengan AX plus B. Jika garis berhimpitan bisa dikatakan demikian jika memenuhi syarat. Sama mencarinya dengan yang pertama tadi, yaitu jika syarat nilai P sama dengan nilai A atau juga nilai Q sama dengan nilai B. Itu bisa dikatakan garis berhimpitan. Gambarnya seperti ini. Ini ada garis K panjang dan di dalam ini ada garis berhimpitan. Namanya juga berhimpitan, yaitu saling bergandengan, bersamaan. Jika tanpa grafik, kalian bisa mencarinya dengan menghitung gradiennya, yaitu nilai M1 sama dengan nilai M2. Itu jika tanpa grafik kalian bisa menghitungnya demikian. Ya, yang ketiga setelah garis berhimpit, garis dan garis sejajar, yaitu garis tegak lurus. Contohnya masih sama, sebagai persamaan K garis K yaitu Y sama dengan PX plus Q, dan garis H Y sama dengan AX plus B. Bisa dikatakan garis tegak lurus jika memenuhi syarat yaitu nilai P tidak sama dengan nilai A. Yang dimaksud di sini adalah gradien nilai garis K dan gradien nilai garis H tidak sama dengan, atau juga jika tanpa menggunakan grafik, kalian bisa menghitungnya dengan cara M1 kali M2 itu hasilnya negatif 1. Jika memenuhi syarat ini, maka itu bisa dikatakan dengan garis tegak lurus. Garis tegak lurus seperti ini contohnya.
ada salah satu garis yang horizontal dan satu vertikal. Garis K dan garis H. Sekarang garis berpotongan ya. Materi yang keempat yaitu dengan contoh garis K persamaan Y PX plus Q dan garis H Y AX plus B. Bisa dikatakan garis berpotongan jika memenuhi syarat, yaitu nilai P tidak sama dengan nilai A. Jika memenuhi syarat ini bisa dikatakan dengan garis berpotongan. Grafiknya adalah seperti ini, satu garis K dan satu garis H. Jika tidak menggunakan grafik, kalian bisa menghitungnya dengan cara yaitu M1 nilai gradien 1 tidak sama dengan gradien 2, itu juga sama saja dengan garis berpotongan. Nilainya sama-sama saja. Ini dengan grafik, kalau ini tanpa grafik kalian bisa menghitungnya sendiri. Ya, setelah tadi ada 4 contoh garis, sekarang kita lanjut ke contoh soalnya ya adik-adik. Kita kakak tulis dulu. Ya, ini adalah ada 4 contoh soal. Kita kupas satu-satu ya. Yang A yaitu persamaan pertama Y sama dengan 3x plus 2. Kita kerjakan satu persatu persamaannya ya. Kan ada 2 persamaan. Yang pertama adalah Y sama dengan 3x plus 2. Tadi langkah-langkahnya yaitu dengan cari gradien. Gradiennya adalah depan huruf angka di depan x ini. Ini disebut gradien. Berarti ini sudah kita ketahui gradien atau M sama dengan 3. Itu persamaan pertama. Untuk persamaan yang kedua yaitu 2Y min 6 sama dengan 0. Bagaimana cara kita mengetahui gradiennya? Pertama-tama kita jadikan sederhana dulu. 2Y ini kan 6x min 4. Kita pindah sebelah kanan agar lebih mudah, yaitu dengan memindahkan operasi. Jika di sini min maka jadinya plus, yaitu plus 4. 0 kan karena 0 di sini sudah ditambahkan 4, jadi kita tidak usah perlu menulis. Yang kedua adalah di depan Y masih ada 2, angka 2. Kita harus menyederhanakan ini menjadi Y dengan 6 per 2 x plus 4 per 2. Operasi seperti ini masih kita bisa sederhanakan ya teman-teman, yaitu menjadi Y 3x plus 2. Nah, jika sudah seperti ini, maka ini sudah bentuk paling sederhana. Kita tinggal menentukan gradiennya saja. Gradiennya berapa? Yaitu angka di depan x ini sama dengan 3. Persamaan pertama memiliki gradien sama 3 dan persamaan kedua memiliki gradien 3. Jika gradien 1 dan gradien 2 itu sama-sama 3, maka garis persamaan ini bisa dikatakan dengan berhimpit. Gambarnya adalah seperti ini teman-teman. Nah, ini gambar grafik berhimpit karena persamaannya sama-sama 3 gradiennya. Ya, kita masuk soal yang kedua, yaitu 3x min y plus 4 sama dengan 0. Kita cari satu persatu ya dek. Yang pertama 3x plus 4 min sama dengan y. Kita samakan sama seperti tadi, y nya kita taruh sebelah kiri dan x sama konstanta kita taruh sebelah kanan. Jadi y sama dengan 3x plus 4. Nah, bentuk seperti ini kan berarti kita sudah mengetahui, yaitu gradiennya adalah
gradien garis pertama adalah 3. Sekarang kita lanjut ke persamaan yang kedua, yaitu X plus 3Y min 1 sama dengan 0. Langkah-langkahnya juga sama, 3Y sama dengan min. Karena kita pindahkan, jadinya min X plus 1. Kita sederhanakan Y di sebelah sini, Y 3 nya kita pindah sebelah kanan menjadi min 1/3 X plus 1/3. Kenapa sebabnya menjadi 1/3? Karena 3 di sini untuk menyederhanakan Y kita pindah ke sebelah kanan, jadi hasilnya itu dibagi di angka sebelahnya, angka sebelumnya, jadi min 1/3, yang sebelah sini 1/3, dan hasilnya gradien garis kedua adalah min 1/3. Nah, yang ini udah ketemu kawan-kawan. Yang pertama adalah gradien 3 dan yang kedua adalah min 1/3. Ini apa ya, coba ya tebak teman-teman. Kita coba masukkan ke gradien tegak lurus, M1 kali M2, hasilnya adalah Q1 dengan syarat ini loh. Kalau memenuhi ini berarti ini dinamakan tegak lurus. Kita coba 3 kali Q1/3, hasilnya adalah, ya bener kan, hasilnya adalah negatif. 3 kali 1/3 adalah 3/3, atau juga sama dengan negatif 1. Ini bisa dikatakan dengan garis grafik tegak lurus. Gambarnya adalah seperti ini kawan-kawan, satu garis vertikal dan satu horizontal. Ya, begini hasilnya yang baik kawan-kawan. Ya, sekarang masuki contoh soal yang ketiga atau C. Kita tulis dulu soal yang pertama. Langkah-langkah itu juga sama seperti tadi, kita tentukan gradiennya dulu, yaitu Y kita pindahkan. Ini sudah bantu paling sederhana ya, jadi kita tinggal tentukan gradiennya sama dengan M1 sama dengan 1. Kemudian persamaan yang kedua adalah Y min 2X plus 1. Nah, ini juga sudah paling sederhana, jadi tidak repot-repot kalian mikir lagi. Kita sudah ketahui M2 sama dengan negatif 2. Ini bagaimana ya jika M1 sama dengan 1 dan nilai gradien 2 sama dengan negatif 2? Ini tidak sama saja antara gradien pertama dan gradien kedua, itu hasilnya berbeda. Yang pertama 1, yang kedua adalah negatif 2. Maka bisa dikatakan M1 tidak sama dengan negatif 2, atau 1 tidak sama dengan negatif 2. Ini termasuk garis apa ya? Oh ya, betul, garis berpotongan. Gambarnya adalah seperti ini kawan-kawan, berpotongan karena nilai gradien 1 tidak sama dengan gradien 2. Ya, sekarang masuki soal yang terakhir, itu yang D. Kita tulis dulu Y min 2X dengan 3. Kita cari dulu sama seperti tadi, Y kita pindahkan sebelah kanan menjadi 2X plus 3. Wah, ini sudah mudah nih ya kawan-kawan. Gradiennya sama dengan gradien pertama adalah 2. Sekarang gradien yang kedua, 2Y min 5 sama dengan 4X. Caranya juga sama, kita pindahkan 2Y dengan 4X plus 5, karena di sini negatif dipindah ke kanan jadinya positif. Kita sederhanakan dulu lagi, Y dengan 4/2 X plus 5/2. Gradien yang kedua masih bisa disederhanakan, maaf ya teman-teman, dengan 2X plus 5/2. Gradiennya adalah berapa? Ya, benar, 2. Kita tulis di sini gradien pertama sama dengan 2 dan gradien kedua juga sama, nilainya 2. Kira-kira apa ini teman-teman? Oh ya, ini bisa jadi berhimpit dan bisa sejajar. Kita tengok kembali tadi syaratnya ada apa? Nilai konstanta sama apa tidak? 3
ada 52, tidak sama, berarti ini masuknya yang sejajar dengan grafiknya itu seperti ini teman-teman. Ya, ini grafik untuk grafik garis sejajar. Ya, tadi sudah kakak jelaskan bagaimana antara hubungan dua garis dan beserta sifat-sifatnya. Setelah ini kalian kerjakan soal-soal latihan yang tertera nanti. Menunggu kabar selanjutnya. Terima kasih atas perhatian kalian. Mohon maaf bila ada penyampaian kata yang salah dari kakak. Cukup sekian kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hold me close till I get up. Time is